Mbak R, kita lihat kartunya hari ini. Kita lihat hubungannya dengan suami. Hari ini rumah tangganya bagaimana keadaannya keadaan rumah tangga Mbak R. Knight of Cup, Knight of Pentacle, Seven of Wands. Bertahan. Di sini bertahan, saling berbagi, berusaha lah ini. Dipertahankan apapun yang terjadi ini, sama-sama saling jaga pagar gitu. Ini energinya. Energi rumah tangga Mbak dengan suami saling jaga pagar gitu loh, ibarat kata. Perasaannya suami ke Mbak. Perasaannya suami Mbak R bagaimana ke istrinya, ke Mbak. Saat ini dia pernah berbuat salah, dan saat ini dia di sini Seven of Swords, Seven of Pentacle, dan King of Pentacle. Saat ini dia tidak mau salah jalan lagi. Saat ini dia lari dari segala hal yang membuat dia pada saat itu tidak nyaman. Nah, saat ini dia menyamankan diri dengan hubungannya dengan Mbak. Kalau masalah cinta di sini Page of Wands, dia pernah bermain-main dan dia pernah saat ini dia sedang healing. Dia sedang berusaha mencari sejatinya diri dia, bagaimana apa yang dia mau, karena zaman kemarin dia pernah melakukan kesalahan dan di luar dia ketabrak kanan kiri, sehingga adalah semacam kayak kapok atau trauma. Nah itu, jadi dia bersama Mbak sebenarnya hanya ingin, ya karena Mbak adalah kekuatan dia cinta orang yang paling mencintai dia. Nah itu, saat ini pertanyaannya mungkin tidak terjawab tentang bagaimana hatinya suami kepada Mbak. Dia hanya tahu orang yang paling mencintai, orang aduh kok saya jadi cadel ngomongnya. Orang yang dia tahu, yang suami tahu pada saat dia bermain-main, yang tulus mencintai dia, di luar sana dia ketemu dengan orang-orang brengsek. Dan dia tahu dia tidak bisa hidup dengan orang-orang yang membuat dia lelah. Hanya Mbak yang tidak membuat dia lelah, hanya Mbak panutannya dia. Gitu. Ini lebih ke menjaga dirinya dia untuk tidak terperosok ke jurang yang sama. Kayak orang sudah kapok main-main. Di sini yang dia lihat adalah ketulusan hatinya Mbak. Ya, zaman dahulu dia pernah mengkhianatimu. Dan dia menyesal sudah berhubungan dengan orang lain. Sebenarnya waktu itu dia hanya ingin membuatmu cemburu, ibarat kata gitu. Karena mungkin di sini ada energi dia nggak pede deket Mbak. Di sini dia ada perasaan, di sini muncul kartu yang menyatakan bahwa Mbak itu levelnya terlalu tinggi buat dia, dan dia sebenarnya kecil di hadapan Mbak. Nah itu membuat dia tidak pede. Nah dia ibarat kata ingin menyakitimu supaya levelnya Mbak drop, sehingga dia bisa naik. Oh tuh kan saya levelnya lebih tinggi dari kamu, istri saya gitu. Yang dia lihat sempurna gitu loh. Ternyata kamu tidak sempurna gitu. Tapi di sini tidak bisa. Mbak tetap sempurna. Nah, dia kebanting-banting di luar sana. Diketemukan dengan orang-orang yang tidak sempurna, yang tambah membuat dia semakin cacat di mata semua orang, di mata dia sendiri, di mata Mbak. Sekarang dia udah ingin ikut Tuhan. Dia sudah memilihmu, dia memulai dari awal denganmu. Setelah dia dihancurkan di luar, dia tahu di luar sana hanya membuat dia terluka. Saat ini dia seimbang, dia balance.
Ya, dia balance, dia stabil. Bersama Mbak dia stabil. Dah, itu kartunya. Kartunya suami saat ini nggak usah pusingin suami, dia sedang dihajar Tuhan, dia sedang berusaha menemukan jalannya, segala perasaan mindernya di dekat Mbak itu adalah urusannya dia sendiri, tapi Mbak lebih lembutlah kepada dia, Mbak jadilah seseorang yang dia pada saat pertama kali ketemu dia itu bagaimana. Nah itu loh. Jadi ibarat kata manja-manjanya kayak gitu. Jadi nggak usah pikirin kelakuannya dia. Tidak ada perempuan di sini, yang ada trauma. Berarti di saat ini dia sedang kena hajar, dia sedang lengar-lengar, dia sedang healing. Tidak ada perempuan, yang ada masa lalu yang menghajar dia. Gitu Mbak. Ini kartunya suamimu. Ya, kartunya menyuruh Mbak mengingat-ingat lagi saat ketemu dengan Bapak gimana. Nah itu disuruh ngulangi lagi masa-masa romantisnya, dibuang semua, sekali lagi di kartunya bilang buang semua luka hatimu, traumamu, Mbak beranilah menjadi seseorang yang baru juga, gitu supaya ibarat kata supaya Mbak mengawali langkahmu sendiri itu tidak ragu-ragu juga, apakah dia selingkuh lagi, apakah dia trauma lagi. Nah kartu ini menunjukkan bahwa Tuhan ikut berperan di dalam kejadian-kejadian yang menimpa Mbak. Jangan khawatir, tangan Tuhan selalu akan menghajar orang-orang yang menghajarmu gitu. Sekarang Mbak secara globalnya Mbak, apa yang terjadi dalam kehidupan Mbak secara global, secara umum. Lovers, Page of Cup, Knight of Cup. Secara global ya Mbak cukup menerima kenyataan ya sepertinya. Mbak menerima apapun juga yang terjadi di sini. Isinya cup. Ini di sini soal kenyamanan hati Mbak. Mbak sebenarnya cukup nyaman dengan keadaan ini. Ya, pada tempo kemarin itu ya ada yang menyakiti hatimu, bermain-main dengan hatimu. Itu Mbak berusaha blokir. Berusaha Mbak tidak pikirkan. Mbak mengalihkan pikiran ke hal-hal lain supaya tidak teringat-ingat penyesalan-penyesalan, tidak menyesali gitu loh. Tidak menyesali masa lalu. Mbak lebih dekat kepada Allah ini. Ya. Segala pengalaman yang mengecewakanmu membuatmu belajar menstabilkan diri. Mbak tidak menoleh ke belakang. Bagus nih Mbak kartunya Mbak. Mbak menjadi seseorang yang menghandle, menjadi seorang empress, menjadi seorang divine feminine yang bekerja, yang punya power dengan hati. Mbak memakai hati yang bijaksana, yang penuh kasih sayang. Bagus kartunya Mbak. Ini kartu Mbak secara global bagus. Sekarang finansialnya Mbak. Finansialnya Mbak R. Finansial Mbak R. Finansialnya Mbak R. Eight of Swords. Di sini finansialnya Mbak R di sini ada terikat ya. Mungkin di sini finansialnya mungkin masih membantu Bapak atau bagaimana, ini ada urusannya dengan Bapak ini. Ada keterikatan, ada keterkaitan, ada keraguan-raguan, berusaha menyeimbangkan, berusaha bertahan. Mbak terikat, lepasin Mbak. Kartunya ini. Terikat. Lepaskan ikatan Mbak ini, apa yang mengikatmu? Ini finansial. Finansialnya ngikat ke Bapak. Finansialnya ngikat ke Bapak, saya nggak tahu apa yang terjadi. Apa yang terikat? Apa yang mengikat?
takut dipermainkan lagi. Ya, Mbak takut dipermainkan lagi. Mungkin ini secara hati. Mungkin secara hati Mbak juga lagi healing. Finansialnya juga banyak gini ya kartunya. Segala macam finansial ini, segala macam ini ada keterikatan, ini harus di break, harus diputus, harus dibicarakan, harus tegas. Baru ada keberlimpahan. Karena sebenarnya keberlimpahannya sudah jalan, sudah jadi, tapi belum dibuka, artinya belum pernah bicara terbuka atau mungkin kurang komplit ngomongnya kalau sudah terbuka, kurang detail ngomongnya. Ada kesalahan-kesalahan di masa lalu, entah ini dengan bapak atau dengan orang yang punya power di dalam kehidupan Mbak, yang membuat Mbak ini ragu-ragu dalam melangkah, sehingga finansialnya ini kurang, jadi debit ya, debit air atau debit kucurannya mengalir dalam dompet Mbak agak tersendat. Nah, ini belum clear, ada bloknya apa ya, ada sumbatan-sumbatan. Nah, itu bahasanya. Sumbatan-sumbatan yang harus Mbak bicarakan dengan detail, dibuka, disodet, disembuhkan masalah-masalah yang terjadi, sehingga ini sebenarnya sudah harus Mbak punya keberlimpahan, tapi karena masih ada sumbatan-sumbatan yang belum Mbak clearkan detail, belum dibersihkan, belum sampai titik komanya gitu loh. Nah, sehingga masih ada blok-blok dalam finansial yang Mbak masih terganjal, mampet gitu loh. Belum misalnya harusnya dapatnya 10, ini cuma dapatnya 4, 5, 6 gitu loh Mbak. Gitu ya. Ada hal-hal yang masih Mbak harus buka, ada hal-hal yang Mbak harus bahas sampai detail, sampai titik koma, sampai bersih. Dan baru 10 ini keluar semua. Karena di sini sudah harusnya 10, tapi masih ada blok. Ya. Karirnya Mbak. Karir kedepannya Mbak. Karir Mbak penuh dengan ide ya. Energinya Mbak penuh dengan banyak sekali ide banyak sekali, judgment ya. Mbak menuntut untuk ide-ide ini terrealisasi. Karirnya Mbak ini sudah harusnya pegang duit, harusnya sudah dapat hasil. Mbak terus bekerja. Four of Pentacles, King of Cups. Tapi mungkin ada orang-orang, mungkin di karirnya ini ada orang-orang yang bikin gerah Mbak mungkin ini. Ini mungkin orang-orang ini yang harusnya menjadi pelaksana tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Orang yang seharusnya Mbak jagain untuk dia bisa membawa keberhasilan, atau yang seharusnya ini ada orang yang diharapkan sebenarnya untuk entah ini terjadinya deal atau pengambil keputusan. Ini belum deal, belum diambil keputusan. Di sini ada the tower. The towernya ini apa? The towernya ini pekerjaan. Ada yang ghosting. Towernya ini, iya Mbak, di dalam karirnya ini ada yang meninggalkan tugas gitu kayaknya, meninggalkan perintah atau tidak melaksanakan tugas, sehingga ada kegagalan yang Mbak, atau ini belum ya. Hati-hati karena Mbak ada tower ini keluar. Towernya ini adalah orang yang meninggalkan Mbak. Ada tower, entah karena ini towernya ada di karir. Towernya ada di karir, di pekerjaannya Mbak. Di sini mungkin ada orang yang mungkin tiba-tiba di tengah perjalanan tugas ngilang gitu loh. Ngilang.
Iya, sehingga Mbak pontang-panting sendiri bertahan menyelesaikan tugas yang ditinggalkan oleh orang yang tiba-tiba ngilang ini. Saya nggak tahu ini apa kartunya. Jadi offline, Pak, offline. Iya, sehingga Mbak mengambil posisi daripada Mbak di apa ya, ditagih tanggung jawab kanan kiri, Mbak selesaikan sendiri. Tapi bisa sih ini Mbak menyelesaikan tanggung jawab ini bisa di tengah tower momen ini. Tapi saya lihat energinya Mbak ini adem. Energinya Mbak ini adem. Masalah uang yang digantung ya mungkin ini. Uangnya karena mungkin ada yang meninggalkan pekerjaan sebelum selesai sehingga uangnya kegantung. Uangnya terhambat lah, ibarat kata harusnya keluar tanggal 1 jadi keluar tanggal 10 kayak gitu. Tapi Mbak bisa ngatasin kok ini, nggak apa-apa, nggak masalah. Mbak bisa ngatasin semuanya ini karena perjalanan Mbak menuju sampai detik ini sudah mengajarkan, sudah membuat Mbak kuat. Mbak bisa menjadi divine maskulin, mengambil tugasnya maskulin, artinya secara apapun juga, secara pemerintahan, secara keluarga, secara pekerjaan, secara finansial, Mbak sudah bisa menjadi decision maker, pengambil alih atau pembuat keputusan atau mengeksekusi segala macam hambatan. Ini bisa semua. Mbak sudah terlatih lah ibarat kata gitu. Pengalaman hidup mengajarkan Mbak untuk menjadi tough woman gitu loh. Jadi mau jadi cewek boleh, mau jadi cowok boleh gitu loh. Ayo gitu loh. Jadi ini apapun towernya Mbak sudah akan bisa melaluinya. Mungkin juga karena Mbak orangnya ke Tuhan, tidak sadar bahwa itu adalah tower moment. Tower itu adalah biasanya kalau kita kena sesuatu yang mengejutkan atau berita yang nggak enak atau sesuatu yang menyedihkan gitu. Ada masalah lah tower moment itu. Tapi di sini energi Mbak ini menghandle semua sehingga tidak terjadi perselisihan. Energimu enak Mbak. Energimu garing, renyah. Karena digoreng lama sekali sehingga tidak gosong, enak, renyah, dan bisa menghandle segala situasi. Karirmu ciami. Karirmu bagus gitu. Bisa menghandle apapun masalah yang dilemparkan kepada Mbak. Gitu. Kartunya bagus sih Mbak. Jadi nggak usah curiga, nggak usah trauma-traumamu itu hilangkan karena keberlimpahan sedang berjalan. Yakin 100% kepada Allah. Wes itu tok pesannya dari kartu. Yakin 100% keberlimpahan sedang didatangkan ke pangkuanmu tanpa engkau harus ngejar ke sana kemari. Keberlimpahan datang kepadamu. Gitu. Terima kasih Mbak.